Sahabat-sahabat GPB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa melalui program Night Call GPB. Bersama saya, Pendeta Elia Unpapar, yang saat ini dipercaya melayani di GPB Jemaat Petra Bogor. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Berdasarkan Kejadian 26 ayat 26 sampai 33, dan kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami boleh nikmati dari pagi, siang, dan malam. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman-Mu. Mampukan kami membacanya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan kemudian melakukannya. Bersabdalah, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan berdasarkan Kejadian 26, ayatnya yang ke-26 sampai 33. Demikian firman Tuhan dinyatakan. Datanglah Abimelek dari Gerar kepada Ishak bersama Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kita, antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan." Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi mereka saling bersumpah, kemudian Ishak melepas mereka pergi, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu hamba-hamba Ishak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu ia menamai sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu Berseba sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan berupaya untuk melakukannya. Sahabat-sahabat GPB yang diberkati Tuhan, manusia bisa merencanakan, bahkan melakukan apa yang jahat terhadap kita. Pasti ada sahabat-sahabat GPB yang pernah mengalaminya. Misalnya, di tempat pekerjaan kita disakiti, kita dihianati oleh rekan sekerja kita yang selama ini mungkin menjadi teman baik kita, menjadi rekan baik kita. Atau dalam pelayanan, mungkin sesama pelayan kita pernah disakiti oleh rekan sepelayanan kita yang selama ini ya sama-sama melayani. Atau dalam satu persekutuan, kita juga disakiti. Bahkan dalam kehidupan perkawinan atau keluarga. Mungkin kita sebagai suami pernah disakiti oleh tindakan istri, atau sebaliknya, istri juga tersakiti karena tindakan suami. Atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, dalam situasi seperti itu, tentunya tindakan itu sangat melukai dan menyakitkan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah terlukai, biasanya damai, sejahtera yang ada dalam hati kita itu hilang gitu. Yang ada dalam diri kita adalah kemarahan, yang ada dalam diri kita adalah kebencian. Nah,
Lalu apa tindakan kita? Ya, mungkin ada di antara kita yang berupaya membalasnya. Saya juga pernah mengalami keinginan untuk membalas orang yang pernah katakanlah menyakiti. Nah, tetapi apakah tindakan itu menjadikan keadaan kita menjadi lebih baik? Hati kita menjadi tenang dan damai sejahtera Tuhan kembali kita rasakan. Tentu kalau kita melakukan pembalasan itu tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan hati kita juga akan terus kehilangan sukacita atau damai sejahtera dari Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Sahabat-sahabat GPB yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini melalui pembacaan firman Tuhan. Raja Abimelek beberapa kali sudah melakukan tindakan yang menyakiti hati Ishak. Beberapa kali Ishak diusir dari tempat di mana dia membangun usahanya, membangun keluarganya. Tetapi Ishak tidak menjadi dendam atau Ishak marah kepada Raja Abimelek. Dia tetap melakukan apa yang terbaik bagi Abimelek. Pada suatu saat Abimelek datang menjumpai Ishak. Karena dia melihat walaupun Ishak ini diberlakukan dengan tidak baik, tetapi Ishak hidupnya tetap diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan itulah kemudian Abimelek datang dan ingin membangun kehidupan yang damai dalam kebersamaan dengan Ishak. Lalu Ishak bertanya, apakah yang akan kamu lakukan lagi? Nah, rupanya Raja Abimelek mengajak Ishak untuk membangun atau membuat sebuah perjanjian damai untuk mereka hidup rukun bersama-sama. Ajakan itu tentu disambut dengan sukacita oleh Ishak. Bahkan bukan hanya menyambutnya, tapi Ishak juga menjamu Raja Abimelek dengan jamuan makan malam. Tentu ini sebuah sikap yang menyimbolkan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, Ishak tetap mempunyai damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan itu dia pancarkan melalui sikapnya. Dia tidak dendam, dia tidak marah, dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sehingga ketika besok bangun, maka Ishak pun kemudian mengantar Raja Abimelek ini bersama rombongannya untuk pergi dengan damai. Nah, sahabat-sahabat IGPB yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin hari ini kita punya pengalaman, ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi mari kita belajar dari Ishak. Kita mau berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita, walaupun mereka telah menyakiti kita. Jangan karena tindakan mereka yang menyakiti hati kita, kita kehilangan damai yang datangnya dari Tuhan. Dengan sikap damai itu, dengan melepaskan pengampunan, kita sedang membangun masa depan bersama Tuhan. Masa depan yang diberkati Tuhan. Dan melalui sikap seperti itu, kita bersaksi tentang kehidupan anak-anak Tuhan yang mencintai damai. Luka yang ada dalam diri kita karena perlakuan orang lain tidak boleh menjadi alasan untuk kita hidup dalam damai sejahtera dengan sesama, karena kita adalah orang-orang yang sebenarnya juga telah menerima pengampunan. Dan dari pengampunan yang datangnya dari Tuhan itu, kita memperoleh damai sejahtera. Selamat istirahat, selamat mengampuni. Mari kita hidup berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Sahabat-sahabat GPB, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu, kiranya kami dapat mengampuni orang-orang yang membuat kesalahan pada kami. Kami tidak mau menjadi pribadi yang mendendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami ingin damai sejahtera Tuhan yang telah kami rasakan, boleh menyeliputi hati kami dan kami boleh hidup dalam perdamaian dengan semua orang yang kami jumpai. Kami berdoa bagi GPB yang pada bulan Oktober akan melaksanakan persidangan raya yang ada di Makassar. Tuhan berkati semua persiapan yang sudah dipersiapkan oleh panitia secara khusus dan juga majelis sinode. Bahkan semua perutusan yang akan mengambil bagian, Tuhan berkati supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucap syukur
pagi, siang, dan malam. Tuhan berkati kami dan kami akan beristirahat, berkati kami dan keluarga kami, supaya kami dapat melewati malam dengan baik, dan besok kami bangun karena Tuhan memberikan kami kepercayaan hidup satu hari lagi. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.